Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan bersama-sama melangkah ke sebuah dunia yang penuh misteri, harapan, dan perjuangan. Di balik setiap sudut desa Karangtengah, ada kisah yang tersembunyi tentang seorang gadis bernama Nisa yang berusaha menemukan jalan di tengah bayang-bayang masa lalu dan cahaya samar masa depan. Mari kita ikuti jejaknya, rasakan setiap langkahnya, dan temukan pelajaran yang mungkin juga bisa menyentuh hati kita semua. Siapkah kalian untuk memulai perjalanan ini? Desa Karangtengah adalah sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan tinggi. Udara di sana selalu dingin, terutama di pagi hari ketika kabut tebal menyelimuti jalan-jalan tanah merah yang berkelok. Di tengah desa, ada sebuah lapangan kecil tempat warga berkumpul untuk acara-acara tradisional seperti selamatan atau syukuran panen. Namun di balik keindahan alamnya, desa ini menyimpan rahasia kelam yang jarang dibicarakan secara terbuka. Di ujung barat desa, ada sebuah gua tua bernama Gua Merah. Dinamai demikian karena dinding-dindingnya yang dipenuhi lumut merah kecoklatan. Gua itu dikenal sebagai tempat angker yang dihindari oleh penduduk. Konon, di dalam gua itu terdapat altar batu kuno yang digunakan untuk ritual pesugihan. Banyak orang tua melarang anak-anak mereka mendekati gua tersebut, tetapi bagi sebagian orang, gua itu adalah harapan terakhir untuk mengubah nasib. Nisa adalah gadis berusia 17 tahun dengan rambut hitam lurus sebahu yang sering diikat menjadi kuncir ekor kuda. Wajahnya oval dengan kulit sawo matang yang terlihat agak pucat karena kurang tidur dan bekerja keras membantu ibunya. Matanya coklat gelap, selalu tampak penuh semangat meski hidupnya penuh tantangan. Ia memiliki senyum hangat yang sering mencairkan suasana di warung tempat ia bekerja paruh waktu. Pakaian Nisa biasanya sederhana namun rapi. Ia sering memakai baju kaos polos berwarna putih atau biru muda yang dipadukan dengan rok panjang abu-abu atau celana jeans lusuh. Untuk alas kaki, ia selalu memakai sandal jepit karena lebih praktis saat berjalan di jalan tanah menuju warung atau rumah sakit tempat ia menjenguk ibunya. Nisa tinggal bersama ibunya, Bu Ani, di sebuah rumah kayu kecil yang sudah reot. Rumah itu hanya memiliki 2 ruangan, ruang tamu sekaligus dapur, dan 1 kamar tidur kecil yang mereka bagi berdua. Dinding rumah terbuat dari kayu yang mulai lapuk, dan atapnya sering bocor saat hujan deras. Meski begitu, Nisa selalu membersihkan rumah mereka setiap pagi agar tetap nyaman. Bu Ani adalah wanita berusia 45 tahun dengan rambut ikal pendek yang mulai memutih di beberapa bagian. Wajahnya tirus dengan kerutan halus di sudut matanya, tanda bahwa ia telah melewati banyak kesulitan dalam hidup. Matanya coklat redup, tetapi masih memancarkan kasih sayang yang besar kepada Nisa. Kulitnya lebih gelap daripada Nisa karena bertahun-tahun bekerja di bawah terik matahari sebagai buruh cuci. Bu Ani sering memakai kebaya lusuh berwarna coklat atau hijau tua yang sudah kusam karena sering dicuci. Ia juga menggunakan selendang tipis untuk menutupi kepala jika bekerja di luar rumah. Kesehatannya mulai menurun akibat kelelahan, dan ia sering batuk-batuk di malam hari. Hidup Nisa dan Bu Ani sangat sederhana. Setiap pagi, Nisa bangun sebelum fajar untuk memasak nasi dan teh manis untuk sarapan. Setelah itu, ia membantu ibunya mencuci pakaian tetangga yang memesan jasa mereka. Siang harinya, Nisa pergi ke warung milik Pak Joko, seorang pedagang tua yang baik hati, untuk bekerja paruh waktu. Ia melayani pembeli, membersihkan meja, dan kadang-kadang membantu memasak mie instan. Meski hidup serba kekurangan, Nisa selalu berusaha tersenyum dan tidak mengeluh. Ia bercita-cita untuk kuliah di jurusan pendidikan agar bisa menjadi guru. Namun biaya kuliah yang mahal membuat impian itu terasa semakin jauh. Nisa sering membayangkan dirinya mengenakan seragam putih abu-abu sebagai simbol perjuangannya untuk masa depan yang lebih baik. Suatu sore, saat Nisa sedang berjalan pulang dari warung, ia melihat sekelompok anak kecil berlarian di dekat jalan menuju Gua Merah. Mereka tampak takut dan berteriak-teriak, "Jangan dekat-dekat ke sana. Ada penunggunya." Nisa hanya tersenyum tipis, menganggap itu hanya cerita bohong untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun dalam hati, ia juga merasa penasaran. Apakah benar ada sesuatu yang aneh di gua itu? Saat tiba di rumah, ia menemukan ibunya sedang duduk di kursi kayu tua dengan wajah pucat. "Nisa,
kata Bu Ani dengan suara lemah. Kita harus cari cara lain untuk membayar tagihan rumah sakit. Aku tidak bisa terus-menerus bekerja seperti ini. Nisa hanya diam, hatinya dipenuhi kecemasan. Ia tahu bahwa mereka membutuhkan keajaiban untuk mengatasi semua masalah ini. Namun, ia tidak tahu bahwa keajaiban yang mereka butuhkan mungkin datang dengan harga yang sangat mahal. Keesokan harinya, setelah selesai bekerja di warung Pak Joko, Nisa bertemu dengan sahabat baiknya, Rina, di jalan menuju rumah. Rina adalah gadis seusianya yang lebih berani dan penasaran dengan hal-hal gaib. Ia sering menjadi orang pertama yang mendengarkan keluhan Nisa tentang kehidupannya yang sulit. Saat itu, Rina tampak sedikit cemas. "Nisa," katanya sambil menarik lengan Nisa ke bawah pohon rindang di pinggir jalan, "kamu dengar gosip soal gua merah belakangan ini?" Nisa menggeleng. "Apalagi? Bukankah itu cuma cerita bohong untuk menakuti anak-anak?" Rina menggeleng cepat. "Tidak, kali ini serius. Ada beberapa orang dewasa yang bilang mereka melihat cahaya merah aneh dari dalam gua pada malam hari. Bahkan ada yang bilang mendengar suara tangisan wanita." Nisa hanya tersenyum tipis. Tetapi dalam hati ia merasa sedikit tidak nyaman. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. "Lupakan saja tentang gua itu. Aku punya masalah lain yang lebih penting. Tagihan rumah sakit ibuku semakin banyak, dan aku tidak tahu harus bagaimana." Rina terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada pelan, "Kalau begitu, mungkin kamu perlu cari cara lain. Apa kamu pernah dengar tentang pesugihan?" Nisa langsung menoleh dengan mata melebar. "Pesugihan? Itu kan cuma mitos." Rina mengangkat bahu. "Mitos atau tidak, banyak orang yang percaya bahwa pesugihan bisa membawa kekayaan instan. Tapi, tentu saja ada harganya." Nisa menggeleng keras. "Aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Lagi pula, siapa yang mau percaya pada dukun-dukun tua di desa ini?" Beberapa hari kemudian, saat Nisa sedang berjalan pulang dari warung, ia bertemu dengan seorang wanita tua bernama Maksri. Wanita itu tiba-tiba muncul dari balik semak-semak di tepi jalan, membuat Nisa terkejut. "Anak muda," kata Maksri dengan suara berat dan tatapan tajam, "aku tahu engkau sedang menghadapi masalah besar. Datanglah ke Gua Merah pada malam bulan purnama. Aku akan memberimu cara untuk mengubah nasibmu." Nisa mundur selangkah, merasa takut. "Siapa Anda? Dan kenapa Anda tahu tentang masalah saya?" Maksri tersenyum tipis. Wajahnya yang keriput tampak lebih menyeramkan di bawah sinar bulan. "Aku hanya ingin membantu. Keputusan ada di tanganmu." Setelah itu, Maksri berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Nisa berdiri di tempat, tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu apakah ia harus mempercayai wanita itu atau tidak. Sepanjang malam, Nisa tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh tawaran Maksri. Di satu sisi ia tahu bahwa pesugihan adalah hal yang salah dan berbahaya. Namun di sisi lain ia merasa putus asa. Ibunya semakin lemah, dan tagihan rumah sakit terus bertambah. Keesokan paginya, Nisa mencoba berbicara dengan Rina tentang apa yang terjadi. Rina tampak khawatir. "Jangan ikuti dia, Nisa. Banyak orang yang sudah menjadi korban pesugihan. Mereka hilang, sakit parah, atau bahkan meninggal." Namun, Nisa tidak bisa sepenuhnya mengabaikan tawaran itu. Ia mulai merasa bahwa mungkin inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibunya. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Maksri, kondisi Bu Ani semakin memburuk. Ia tidak bisa bangun dari tempat tidur karena tubuhnya terasa sangat lemah. Batuk-batuknya semakin sering, dan wajahnya tampak semakin pucat. Nisa merasa panik. Ia mencoba membujuk ibunya untuk pergi ke dokter lagi, tetapi Bu Ani menolak. "Kita tidak punya uang lagi, Nak," kata Bu Ani dengan suara lemah. "Jangan khawatirkan aku, kamu harus fokus pada masa depanmu." Nisa menahan air mata. Ia tahu bahwa mereka tidak mampu membayar biaya pengobatan lagi. Tagihan rumah sakit yang belum lunas sudah menumpuk, dan mereka bahkan kesulitan membeli bahan makanan sehari-hari. Malam itu Nisa tertidur dalam keadaan cemas. Dalam tidurnya, ia bermimpi tentang Gua Merah. Di dalam mimpi ia berdiri di depan gua yang gelap dan dingin. Suara angin berhembus kencang, membuat daun-daun kering berdesir di sekitarnya. Tiba-tiba, ia melihat seorang gadis muda berpakaian putih berdiri di dalam gua. Gadis itu menangis terseduh-seduh. Wajahnya penuh kesedihan. "Jangan ikuti jejakku," kata gadis itu dengan suara lirih. "Gua ini hanya membawa malapetaka."
Nisa ingin bertanya lebih lanjut, tetapi gadis itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan bayangan hitam yang menyeramkan di dinding gua. Nisa terbangun dengan napas tersengal-sengal. Jantungnya berdebar kencang, dan ia merasa dingin meskipun udara di kamarnya hangat. Pagi harinya, Nisa menceritakan mimpinya kepada Rina saat mereka bertemu di warung Pak Joko. Rina mendengarkan dengan wajah serius. "Itu pertanda buruk, Nisa," kata Rina. "Aku pernah mendengar cerita tentang gadis-gadis muda yang menjadi korban pesugihan di gua itu. Mereka dikorbankan untuk mendapatkan kekayaan." Nisa merasa semakin bingung. "Tapi, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa melihat ibuku seperti ini terus-menerus." Rina menggenggam tangan Nisa erat-erat. "Kamu harus kuat, Nisa. Jangan biarkan rasa putus asa membuatmu melakukan hal bodoh. Ada cara lain untuk mengatasi masalah ini." Namun, Nisa tidak sepenuhnya yakin. Ia mulai merasa bahwa mungkin inilah satu-satunya jalan keluar bagi keluarganya. Malam itu, Nisa duduk di depan rumah sambil memandangi langit. Bulan purnama bersinar terang, memberikan cahaya lembut ke seluruh desa. Pikirannya dipenuhi oleh tawaran Maksri dan mimpi tentang gua merah. Ia tahu bahwa jika ia pergi ke gua itu, ada kemungkinan besar ia akan menghadapi sesuatu yang mengerikan. Namun, ia juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa ibunya membutuhkan bantuan segera. "Apa aku benar-benar harus melakukannya?" Gumam Nisa pelan, air mata mulai mengalir di pipinya. Di kejauhan, ia melihat sosok Maksri berdiri di bawah pohon besar, menatapnya dengan senyum misterius. Nisa merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wanita itu. Malam itu Nisa tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan gua, suara tangisan gadis dalam mimpinya, dan wajah ibunya yang semakin pucat. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan-keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Saat jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Nisa bangkit dari tempat tidurnya. Ia memandangi ibunya yang tertidur lemah di sisi lain kamar. Dengan hati berat, ia mengambil sebuah lilin kecil dan menyelinap keluar rumah. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, tetapi Nisa tidak peduli. Langkah kakinya membawanya menuju gua merah. Di tengah perjalanan, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti. Suara langkah kaki samar-samar terdengar di belakangnya, namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Hutan yang biasanya sunyi kini dipenuhi dengan suara-suara aneh. Dedaunan berdesir meski tidak ada angin, burung-burung malam berteriak keras, dan sesekali terdengar suara tawa pelan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, Nisa akhirnya tiba di mulut gua merah. Gua itu tampak lebih besar dan lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Dindingnya yang dipenuhi lumut merah, tampak berkilauan di bawah cahaya bulan purnama. Udara di sekitar gua terasa lebih dingin, dan aroma tanah basah serta sesuatu yang tak teridentifikasi menyengat hidungnya. Nisa ragu sejenak, tetapi kemudian ia melihat sosok Maksri muncul dari balik bayangan di dalam gua. Wanita tua itu tersenyum tipis, matanya bersinar redup seperti mata binatang malam. "Kau datang," kata Maksri dengan nada datar. "Apa kau sudah siap untuk mengubah nasibmu?" Nisa mengangguk pelan, meskipun jantungnya berdebar kencang. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Maksri mengangkat tangannya, menunjuk ke dalam gua. "Ikuti aku. Ritual ini tidak sulit, tapi ingat, konsekuensinya tidak bisa dihindari." Nisa menelan ludah. Ia tahu bahwa ia sedang memasuki wilayah yang sangat berbahaya, tetapi rasa putus asa membuatnya melangkah masuk ke dalam kegelapan gua. Di dalam gua, suasana semakin menyeramkan. Lilin di tangan Nisa hanya memberikan cahaya yang sangat minim, sehingga ia hanya bisa melihat bayangan-bayangan aneh yang bergerak di dinding. Maksri membawa Nisa ke sebuah altar batu kuno yang ditutupi dengan simbol-simbol yang tidak dikenalnya. Di atas altar, terdapat sebuah mangkuk kecil berisi cairan merah pekat yang tampak seperti darah. "Inilah syaratnya," kata Maksri, suaranya bergema di dalam gua. "Teteskan darahmu ke dalam mangkuk ini, dan ucapkan keinginanmu. Kekayaan akan datang, tapi ingat, ada harga yang harus dibayar." Nisa merasa tubuhnya gemetar. Ia mengeluarkan sebuah pisau kecil dari sakunya pisau yang biasa ia gunakan untuk memotong sayuran di dapur. Ia menatap pisau itu dengan ragu, lalu menatap Maksri. "Apa harga yang harus aku bayar?" tanyanya dengan suara bergetar. Maksri hanya tersenyum misterius.
Itu urusanmu dengan penunggu gua ini. Sekarang, cepatlah. Waktu tidak menunggu. Nisa menarik napas dalam-dalam, lalu memotong telunjuknya dengan pisau. Setetes darah jatuh ke dalam mangkuk, menciptakan riak kecil di permukaan cairan merah itu. Saat darahnya menyentuh cairan di mangkuk, udara di dalam gua tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin. Suara-suara aneh mulai bergema, dan bayangan-bayangan hitam mulai bergerak di sekitar mereka. Ucapkan keinginanmu, desak Moksri. Nisa menutup matanya erat-erat, lalu berbisik. Aku ingin menyelamatkan ibuku dan melunasi semua utang kami. Sebuah suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar dari kedalaman gua. Keinginanmu telah dikabulkan, kata suara itu. Namun, ingat, darahmu adalah kontrakmu. Keesokan paginya, Nisa terbangun di depan gua. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di sana. Tubuhnya terasa lemas, dan kepalanya pusing. Namun, saat ia pulang ke rumah, ia menemukan sesuatu yang aneh. Meja makan mereka penuh dengan makanan enak, lemari mereka penuh dengan pakaian baru, dan di sudut ruangan, ada tumpukan uang yang cukup banyak. Bu Ani, yang biasanya terlihat lemah, tampak lebih segar. Ia bahkan bisa duduk dan makan dengan lahap. Nisa merasa lega, tetapi juga takut. Ia tahu bahwa semua ini tidak normal. Ada sesuatu yang salah. Malam harinya, Nisa mulai mendengar suara-suara aneh di rumah mereka. Suara tawa pelan, langkah kaki di atap, dan bisikan-bisikan yang tidak bisa ia pahami. Ketika ia mencoba mengabaikannya, ia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Rina, yang datang keesokan harinya, langsung merasakan aura aneh di rumah Nisa. Ada sesuatu yang tidak beres, katanya dengan nada khawatir. Ini bukan keajaiban biasa, kamu harus hati-hati. Nisa hanya bisa menunduk, perasaan bersalah dan ketakutan mulai menggerogoti pikirannya. Ia tahu bahwa ia telah membuka pintu bagi sesuatu yang mengerikan. Beberapa hari setelah kejadian di Gua Merah, kehidupan Nisa dan Bu Ani tampak berubah drastis. Uang terus mengalir tanpa henti, dan semua kebutuhan mereka terpenuhi. Namun, ada harga yang harus dibayar. Keanehan mulai terjadi di rumah mereka. Setiap malam, Nisa mendengar suara-suara aneh. Awalnya hanya langkah kaki di atap, tapi seiring waktu, suara itu berubah menjadi tawa pelan yang menusuk telinga. Suatu malam, saat ia sedang duduk di depan cermin untuk menyisir rambutnya, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Bu Ani juga mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia sering terbangun tengah malam karena merasa ada seseorang yang berdiri di sudut kamarnya. Saat ia menyalakan lampu, tidak ada apa-apa. Namun, perasaan itu tetap menghantuinya. Nisa mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah imajinasinya. Tapi ketika ia mulai melihat sosok gadis berpakaian putih di ujung halaman rumah mereka, ia tahu bahwa ini bukan sekadar halusinasi. Gadis itu mirip dengan yang ia lihat dalam mimpinya di Gua Merah. Wajahnya penuh kesedihan, matanya kosong, dan tubuhnya transparan. Rina, yang semakin khawatir dengan kondisi Nisa, memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Gua Merah. Ia mengunjungi beberapa orang tua di desa, yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Salah satu dari mereka, seorang nenek bernama Mbah Tini, memberikan informasi yang membuat darah Rina berdesir. Pesugihan darah perawan bukanlah hal yang bisa dianggap enteng, kata Mbah Tini dengan nada serius. Setiap gadis yang melakukan ritual itu akan dikorbankan kepada penunggu gua sebagai pembayaran utang. Jika tidak dilunasi, gadis itu akan diambil oleh makhluk gaib. Rina langsung teringat pada Nisa. Ia bergegas ke rumah Nisa dan menceritakan apa yang ia ketahui. Kamu harus membatalkan ritual itu, Nisa, katanya dengan panik. Jika tidak, kamu akan menjadi korban berikutnya. Nisa merasa takut, tetapi ia juga merasa bingung. Bagaimana caranya membatalkan ritual? Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Rina menggenggam tangan Nisa erat-erat. Kita harus mencari dukun lain yang bisa membantu. Tapi hati-hati, tidak semua dukun bisa dipercaya. Atas saran Rina, Nisa memutuskan untuk mencari dukun lain yang bisa membantu membatalkan ritual. Mereka mendengar tentang seorang dukun tua bernama Mbah Sastro, yang tinggal di sebuah gubuk di tepi hutan. Mbah Sastro dikenal sebagai orang yang bijaksana dan tidak tamak seperti Maksri. Saat mereka tiba di gubuk Mbah Sastro, mereka disambut oleh seorang pria tua dengan jenggot panjang dan mata yang tajam namun lembut. Setelah mendengar cerita Nisa, Mbah Sastro menghela napas panjang,
Kamu telah membuat kontrak dengan makhluk gaib, katanya dengan nada datar. Untuk membatalkannya, kamu harus membayar harga yang lebih besar daripada yang sudah kamu berikan. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Nisa dengan suara bergetar. Mbah Sastro menatapnya dalam-dalam. Kamu harus mengembalikan semua kekayaan yang kamu dapatkan dari pesugihan itu. Setiap sen. Jika tidak, roh gadis-gadis yang menjadi korban sebelummu akan datang untuk mengambilmu. Nisa merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Bagaimana mungkin ia bisa mengembalikan semua kekayaan itu? Uang itu sudah digunakan untuk membayar tagihan rumah sakit dan membeli kebutuhan sehari-hari. Malam itu, suasana di rumah Nisa semakin mencekam. Suara-suara aneh semakin keras, dan bayangan-bayangan hitam mulai terlihat lebih jelas. Nisa bahkan mulai melihat wajah-wajah gadis muda di cermin wajah-wajah yang tampak marah dan penuh dendam. Suatu malam, saat Nisa sedang tidur, ia bermimpi lagi tentang gua merah. Kali ini, ia melihat banyak gadis berpakaian putih berdiri di dalam gua, menatapnya dengan tatapan kosong. Salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata, "Kamu mengambil tempat kami. Sekarang, giliranmu untuk membayar." Nisa terbangun dengan teriakan keras. Ia menemukan dirinya basah oleh keringat dingin. Di sudut kamarnya ia melihat bayangan hitam berdiri diam, menatapnya dengan mata merah menyala. Nisa menutup wajahnya dengan selimut, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, keesokan paginya, ia menemukan jejak darah di lantai kamarnya. Jejak itu mengarah ke pintu depan, seolah-olah seseorang atau sesuatu telah meninggalkan rumah mereka. Beberapa hari setelah jejak darah muncul di rumahnya, kehidupan Nisa semakin tidak tenang. Gadis-gadis berpakaian putih mulai muncul lebih sering, tidak hanya dalam mimpi tetapi juga di dunia nyata. Suatu malam, saat Nisa sedang duduk di ruang tamu bersama ibunya, salah satu gadis itu tiba-tiba muncul di sudut ruangan. Matanya kosong, wajahnya penuh kesedihan, dan tubuhnya transparan. "Kamu harus membayar," bisik gadis itu dengan suara lirih namun menusuk, "atau kami akan mengambilmu." Bu Ani, yang juga melihat sosok itu, langsung pingsan karena ketakutan. Nisa berusaha menenangkan diri, tetapi jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa waktu mereka semakin sempit. Rina, yang datang keesokan harinya, mendapati Nisa dalam keadaan lemah. "Kamu tidak bisa tinggal di sini lagi," kata Rina dengan nada cemas. "Mereka akan terus datang sampai kamu membatalkan ritual itu." Nisa menggeleng pelan. "Aku tidak punya pilihan lain. Jika aku mengembalikan semua uang itu, ibuku akan mati karena tidak ada biaya pengobatan." Rina tampak bingung. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Nisa memutuskan untuk kembali ke Mbah Sastro, berharap dukun tua itu memiliki solusi lain. Saat mereka tiba di gubuknya, Mbah Sastro tampak lebih muram dari biasanya. "Aku sudah memperingatkanmu," katanya dengan nada berat. "Namun jika kamu benar ingin membatalkan kontrak ini tanpa mengembalikan semua kekayaanmu, ada satu cara terakhir, tapi sangat berbahaya." "Apa caranya?" tanya Nisa dengan suara bergetar. Mbah Sastro menatapnya dalam-dalam. "Kamu harus masuk ke Gua Merah lagi pada tengah malam bulan mati. Di sana, kamu harus menghadapi penunggu gua dan memohon pembebasan. Namun ingat, jika penunggu gua menolak permohonanmu, kamu akan menjadi miliknya selamanya." Nisa merasa tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa ini adalah risiko besar, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menyelamatkan ibunya. Malam bulan mati tiba. Nisa mempersiapkan diri untuk kembali ke Gua Merah. Ia membawa lilin kecil, pisau yang sama yang ia gunakan untuk ritual pertama, dan sebuah kalung emas milik almarhum ayahnya sebagai bentuk persembahan terakhir. Rina menawarkan diri untuk menemaninya, tetapi Nisa menolak. "Ini tanggung jawabku," katanya dengan nada tegas. "Aku tidak ingin kamu terlibat lebih jauh." Sebelum berangkat, Nisa memeluk ibunya erat-erat. "Maafkan aku, Bu," katanya dengan air mata mengalir. "Aku akan mencoba memperbaiki semuanya." Bu Ani hanya bisa menangis, tidak tahu apa yang akan terjadi pada anaknya. Saat Nisa tiba di Gua Merah, suasana terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Udara dingin menusuk tulang, dan suara-suara aneh bergema di sekitarnya. Ia melangkah masuk ke dalam gua. Lilin di tangannya memberikan cahaya yang sangat minim. Di dalam gua, ia menemukan altar batu yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini,
Altar itu dikelilingi oleh bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat. Tiba-tiba, suara rendah dan dalam terdengar dari kedalaman gua. "Kenapa engkau kembali?" tanya suara itu. Nisa menelan ludah, lalu menjawab dengan suara bergetar. "Aku ingin membatalkan kontrak ini. Aku tidak ingin menjadi korban lagi." Suara itu tertawa keras, bergema di seluruh gua. "Kau pikir itu mudah? Darahmu sudah menjadi milikku. Tidak ada jalan kembali." Nisa merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia mencoba tetap teguh. "Aku akan memberikan apapun sebagai gantinya. Tolong, bebaskan aku dan keluargaku." Bayangan hitam mulai berkumpul, membentuk sosok besar dengan mata merah menyala. Penunggu gua itu muncul di hadapannya, wujudnya menyeramkan, tubuhnya hitam pekat, dengan taring panjang dan cakar tajam. "Jika kau ingin bebas, kau harus membuktikan bahwa engkau layak hidup," kata penunggu gua. "Kau harus bertahan hidup selama 1 jam di dalam gua ini tanpa api atau cahaya. Jika kau berhasil, aku akan membebaskanmu. Jika tidak, kau akan menjadi milikku selamanya." Penunggu gua memadamkan lilin Nisa, meninggalkannya dalam kegelapan total. Udara di dalam gua semakin dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitarnya. Nisa merasa seperti ada banyak makhluk tak kasat mata yang mengitari tubuhnya. Ia mulai berjalan perlahan, mencoba mencari jalan keluar. Namun, semakin ia melangkah, semakin ia merasa tersesat. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul di depannya, mengejar dan mencoba menyentuhnya. Nisa berlari, napasnya tersengal-sengal. Tiba-tiba, ia melihat sosok gadis berpakaian putih muncul di hadapannya. Gadis itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Ikuti aku akan membantumu keluar." Nisa ragu sejenak, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia mengikuti gadis itu, berharap ini bukan jebakan. Setelah berjalan cukup lama, Nisa akhirnya melihat cahaya samar di kejauhan. Ia hampir mencapai pintu keluar gua. Namun, saat ia berdiri di ambang pintu, suara penunggu gua terdengar lagi. "Kau telah lulus ujian," kata suara itu. "Namun, ingat, jika engkau melanggar aturan lagi, aku akan datang untuk mengambilmu." Nisa merasa lega, tetapi juga takut. Ia tahu bahwa ia telah lolos dari bahaya besar, tetapi harga yang ia bayar adalah trauma yang mendalam. Ketika ia keluar dari gua, ia menemukan Rina dan Bu Ani menunggunya di luar. Mata mereka dipenuhi air mata, dan mereka langsung memeluk Nisa erat-erat. Setelah kejadian di Gua Merah, kehidupan Nisa dan keluarganya berangsur-angsur kembali normal atau setidaknya mendekati normal. Uang yang mereka dapatkan dari pesugihan tiba-tiba lenyap tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada. Namun, kali ini, Nisa tidak merasa kehilangan. Ia menyadari bahwa kekayaan instan itu hanya membawa malapetaka. Bu Ani, meskipun masih lemah, mulai pulih secara perlahan. Mereka memutuskan untuk menjual beberapa barang yang masih tersisa untuk membayar tagihan rumah sakit. Meski hidup kembali sederhana, mereka merasa lebih tenang tanpa bayang-bayang ancaman dari dunia gaib. Namun, Nisa tidak bisa sepenuhnya melupakan apa yang terjadi. Gadis-gadis berpakaian putih itu masih sering muncul dalam mimpinya, menatapnya dengan mata kosong. Nisa tahu bahwa ia tidak akan pernah benar-benar bebas dari rasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Rina menjadi penopang emosional bagi Nisa selama masa-masa sulit ini. Ia sering datang ke rumah Nisa untuk membantu membersihkan rumah atau sekadar mengobrol. Suatu hari, saat mereka duduk di bawah pohon rindang di halaman, Rina berkata, "Kamu sudah melewati ujian terberat dalam hidupmu, Nisa. Sekarang, saatnya kamu bangkit dan melanjutkan hidup." Nisa tersenyum tipis. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa melupakan semua yang terjadi. Aku merasa seperti ada sesuatu yang masih mengikuti aku." Rina menggenggam tangan Nisa erat-erat. "Mungkin itu hanya rasa bersalahmu. Kamu harus belajar memaafkan dirimu sendiri. Kamu melakukan itu demi ibumu." Nisa mengangguk pelan meskipun ia masih merasa ragu. Ia tahu bahwa ia harus mencoba melanjutkan hidup, tetapi bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Episode 20. Beberapa minggu kemudian, Nisa memutuskan untuk mengunjungi makam gadis-gadis yang menjadi korban pesugihan di Gua Merah. Ia mendengar dari Mbah Sastro bahwa makam mereka terletak di sebuah area terpencil di hutan dekat desa. Dengan hati berat, Nisa dan Rina pergi ke tempat itu.
mereka menemukan beberapa batu nisan tua yang tertutup lumut dengan nama-nama yang sudah hampir tidak terbaca. Nisa berlutut di depan salah satu makam, meneteskan air mata. "Maafkan aku," bisik Nisa pelan. "Aku tidak tahu apa yang kulakukan saat itu. Aku hanya ingin menyelamatkan ibuku." Angin berhembus pelan, seolah-olah memberikan jawaban. Nisa merasa sedikit lega, meskipun ia tahu bahwa permintaan maafnya tidak akan pernah cukup untuk menebus kesalahannya. Setelah kunjungan ke makam itu, Nisa mulai mencoba membangun kehidupan baru. Ia kembali bekerja di warung Pak Joko dan membantu ibunya mencuci pakaian. Meskipun hidup mereka masih sederhana, mereka merasa lebih bahagia karena tidak lagi dibebani oleh ketakutan dan ancaman. Nisa juga mulai belajar lebih giat. Ia bertekad untuk melanjutkan pendidikannya, meskipun harus bekerja keras untuk membiayai kuliahnya. Ia tahu bahwa jalan menuju impian itu tidak mudah, tetapi ia tidak ingin menyerah lagi. Suatu hari, saat ia sedang belajar di bawah pohon di halaman rumah, Rina datang dengan senyum lebar. "Aku punya kabar baik," katanya. "Pak Joko bilang dia bisa membantu kamu mendapatkan beasiswa jika kamu bisa menjaga nilaimu tetap tinggi." Nisa tersenyum lebar untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. "Terima kasih Rina. Aku akan berusaha sebaik mungkin." Meskipun Nisa masih sesekali bermimpi tentang gua merah dan gadis-gadis berpakaian putih, intensitas mimpi itu mulai berkurang. Ia mulai belajar untuk menerima apa yang telah terjadi dan fokus pada masa depan. Suatu malam, saat ia sedang duduk di depan rumah, ia melihat sosok gadis berpakaian putih muncul di kejauhan. Namun, kali ini gadis itu tersenyum padanya, senyum yang penuh pengertian dan pengampunan. "Terima kasih," bisik Nisa pelan, meskipun ia tahu bahwa gadis itu tidak akan menjawab. Saat gadis itu menghilang, Nisa merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah sepenuhnya melupakan masa lalunya, tetapi ia siap untuk melanjutkan hidup dengan langkah yang lebih ringan. Beberapa bulan setelah kejadian di Gua Merah, kehidupan Nisa mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan positif. Dengan kerja keras dan dukungan dari Rina serta Pak Joko, Nisa berhasil mempertahankan nilai-nilai akademiknya. Ia juga mendapatkan beasiswa parsial untuk melanjutkan pendidikan di sebuah perguruan tinggi di kota terdekat. Bu Ani, yang kondisinya semakin membaik, bangga melihat perjuangan anaknya. "Kamu sudah melewati banyak hal, Nak," katanya suatu malam saat mereka duduk bersama di bawah cahaya lampu minyak. "Ibu tahu kamu bisa meraih impianmu." Nisa tersenyum, meskipun ia masih ingat betapa sulitnya perjalanan yang telah ia lalui. Namun, kali ini, ia tidak merasa sendirian. Ia memiliki keluarga, sahabat, dan tekad yang kuat untuk membawa mereka semua keluar dari kemiskinan dengan cara yang benar. Sebelum berangkat ke kota untuk kuliah, Nisa mengunjungi Gua Merah sekali lagi, bukan untuk ritual, tetapi untuk berterima kasih kepada penunggu gua karena telah memberinya kesempatan kedua. Saat ia berdiri di depan gua, ia merasakan angin dingin menyentuh wajahnya, seolah-olah memberikan jawaban bahwa ia telah diampuni. "Terima kasih," bisik Nisa pelan, lalu berbalik meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Di kampus, Nisa bertemu dengan banyak teman baru dan dosen-dosen yang inspiratif. Salah satu dosen psikologi, Bu Ratna, sering berbicara tentang pentingnya menjaga integritas dan moralitas dalam hidup. Suatu hari, saat diskusi kelas, Bu Ratna bertanya kepada mahasiswa-mahasiswanya, "Apa yang akan kalian lakukan jika kalian dihadapkan pada pilihan antara kekayaan instan dan kerja keras?" Nisa terdiam sejenak, lalu mengangkat tangannya. "Saya akan memilih kerja keras," katanya dengan nada mantap. "Karena kekayaan instan seringkali datang dengan harga yang sangat mahal, harga yang mungkin tidak bisa kita bayar." Bu Ratna tersenyum. "Jawaban yang bijak. Ingatlah, kesuksesan yang diraih dengan cara yang benar akan lebih bermakna daripada kekayaan yang diperoleh dengan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan." Setelah kelas selesai, beberapa teman Nisa mendekatinya dan bertanya tentang pengalaman hidupnya. Nisa hanya tersenyum tipis. "Itu cerita panjang," katanya. "Tapi intinya, jangan pernah menyerah pada godaan untuk mengambil jalan pintas. Hidup ini tentang perjuangan, bukan tentang hasil instan." Tahun-tahun berlalu, dan Nisa berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan predikat cum laude. Ia kembali ke desa sebagai seorang guru, mengabdikan dirinya untuk mendidik anak-anak muda,
agar tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang pernah ia lakukan. Rumah kayu tua mereka telah direnovasi menjadi lebih kokoh, dan Bu Ani kini hidup lebih sehat. Setiap malam, mereka duduk bersama di bawah cahaya lampu, berbagi cerita tentang harapan dan impian masa depan. Suatu malam, saat Nisa sedang duduk di halaman rumah, ia melihat sosok gadis berpakaian putih muncul di kejauhan. Namun, kali ini, gadis itu tersenyum lembut, lalu menghilang tanpa suara. Nisa merasa damai, seolah-olah ia telah sepenuhnya diampuni. Ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang-bintang, lalu berbisik pelan, "Aku akan terus berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Untukku, untuk ibuku, dan untuk semua orang yang aku cintai." Dengan hati yang penuh harapan, Nisa menutup mata, siap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya dengan langkah yang lebih ringan dan penuh keyakinan. Cerita ini mengajarkan bahwa kesuksesan yang diraih dengan cara yang salah seperti melalui pesugihan atau jalan pintas lainnya akan selalu membawa konsekuensi yang mahal, baik secara fisik maupun emosional. Kerja keras, integritas, dan keberanian untuk menghadapi tantangan adalah kunci untuk meraih kebahagiaan yang sejati.